Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita I'm the Virus Monarch. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Lanjut ke cerita, beralih pada sang bawahan yang sedang mengayunkan lengannya untuk menyerang Jinbei dari arah titik buta. Dan tidak disangka, Jinbei tidak dapat menghindarinya. Lengan zombie yang berupa cambuk itu berhasil mendarat sempurna di tubuhnya. Merasakan itu, Jinbei bergumam bahwa kekuatan zombie lebih lemah dari sebelumnya. Nampaknya wabah yang ia kerahkan berhasil melemahkannya. Mengetahui itu, ia tentu tidak akan membuang waktu lagi dan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan melesat menyerang sambil memuji bahwa sang bawahan zombie cukup pandai melawan api psikisnya. Jadi biarkan ia meminjam kekuatannya. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Sang rekan datang membantu sehingga energi mereka bercampur membentuk fluktuasi dengan aura yang sangat kuat. Meskipun begitu, Jinbei tak gentar sedikit pun. Ia justru mengibaskan cakarnya dan ternyata itu mendarat sempurna pada keduanya. Alhasil, Tuan Zombie dan anak buahnya tidak bernyawa, sehingga meninggalkan bahan berharga yang ada pada diri mereka. Bahan yang Jinbei dapatkan berfungsi melengkapi item yang sudah dimiliki, tidak lain adalah bencana biochemical dengan peringkat kelas C blueprint produksi. Material yang dibutuhkan adalah Zombie Claw, Flesh Mountain Muscle, Tyrant Bone, Heretic Heart, dan Lord Brian. Selain itu, juga meningkatkan Zombie Claw yang telah ia miliki. Agility plus 10, Strength plus 8, dan ketika menyerang musuh akan memberikan recovery boost. Selain itu, menambah 20% kecepatan serangan dengan syarat berada pada level 25 ke atas. Mendapatkan ini, ia mengatakan bahwa keberuntungannya tidak buruk dan tidak menyangka bahan yang telah dicari untuk waktu yang lama bisa berkumpul sangat dekat. Mereka semua adalah material tingkat tinggi, bahkan lebih baik daripada blueprintnya. Sepertinya sesuatu yang bagus bisa dibuat. Pada siaran langsung ini, banyak Volpor yang memberikan komentar, namun identitas mereka tidak disebutkan. Volpor pertama mengatakan, "Sial, apakah ini sesuatu yang bisa ia mengerti?" Volpor kedua, perlengkapan yang dibuat dari bagian tubuh zombie, itu tidak bisa dibayangkan. Volpor ketiga meminta pada Jinbei agar menunjukkan item apa saja yang bisa dibuat. Sedangkan Volpor keempat mengejek bahwa Jinbei hanya bermimpi. Tidak mungkin atribut ini akan diungkapkan kepadanya. Kembali pada Jinbei yang tampak tidak begitu yakin dengan item yang didapatkan karena hanya kelas C. Bencana biochemical, senjata khusus tipe sarung yang dapat menambah semua atribut plus 35. Kolom komentar terus dibanjiri. Akun pertama mengatakan bahwa Jinbei sedang melihat atributnya. Ia juga jadi ingin melihatnya. Akun kedua menilai bahwa muka Jinbei tidak terlalu puas. Namun menurutnya benda itu tidak mungkin buruk. Begitu juga dengan akun ketiga memberikan komentar yang hampir serupa. Sedangkan akun keempat mengatakan kalau ia merasakan sesuatu yang tidak benar. Item kelas C yang didapatkan tidak sebanding dengan material zombie yang dikumpulkan. Sistem menginformasikan bahwa otak Cloud tingkat tinggi telah aktif berfungsi, bisa secara permanen mengontrol 3 makhluk yang mentalnya lebih rendah dari pemakainya sendiri. Selain itu, yang berhasil diaktifkan adalah mutasi Tyrant, Tracker Bond yang berfungsi meningkatkan agility dan strength sebanyak 30%. Juga meningkatkan kecepatan serangan 50%. Tetapi bonus dapat berkurang dari waktu ke waktu.
Durasi aktif selama 50 menit dengan cooldown selama 3 jam. Skill ketiga adalah mutasi Flash Mode, tipe kekuatan yang dapat membinasakan musuh dengan memicu recovery, memulihkan energi khusus, mental, health, dan stamina. Untuk setiap musuh yang dibunuh, maka akan menambah semua atribut dasar plus 1 tanpa batas dengan durasi selama 20 menit. Dan yang keempat adalah Phosphorescent Heretic Heart yang bisa melepaskan medan mental untuk bertahan dan menyerang, melindungi dari serangan mental dan mengeluarkan supresi mental. Selain itu, sistem juga memberitahukan bahwa perlengkapan ini dapat memicu forging efek yang langka, memperoleh kekuatan khusus, Disaster Evolution. Setelah membinasakan 100.000 biochemical mutan dan 100 musuh mutasi tingkat tinggi dengan memakai biochemical disaster, maka senjatanya ini akan berevolusi menjadi senjata berkembang tipe jiwa. Setelah mengetahui itu, Jinbai hanya menunjukkan wajah yang datar sambil berkata kalau makhluk ini, meskipun menguliti beberapa material penting, tapi tetap memiliki tingkat penyerapan yang tinggi. Ia penasaran apakah ia bisa membuat virus Black Light-nya untuk berevolusi lebih jauh. Ia pun segera melakukannya dengan menyerap semua zombie yang telah binasa di sekeliling dan ini membuatnya mendapat banyak manfaat darinya. Tidak berselang lama, proses melahap telah selesai dan ia mendapati bentuk baru sehingga segera membuka Awakening Black Light Virus dan skill panel untuk ia lengkapi yang kemudian ia investasikan. Itu tidak memerlukan waktu yang lama, melainkan hanya sebentar dan telah selesai. Ia mengatakan bahwa harta ini bisa berevolusi menjadi senjata berkembang tipe jiwa dengan segala kemampuan baru. Ia jadi tidak sabar untuk mengetesnya. Ia pun segera pergi untuk kembali ke tempat sebelumnya menemui para rekannya. Sistem menginformasikan bahwa teknik Ereldas mengkonsumsi stamina untuk ngedas atau mengubah arah di udara dengan meningkatnya penggunaan stamina bila terus digunakan. Beralih di pemukiman kota Jiangqing di bagian ruang villa, tempat di mana Luli berada. Ia menyampaikan pada Song Ziqiong bahwa Jinbai telah selesai dan sedang menuju tembok kota. Jadi, ia akan mengubah semua kameranya ke arah garis depan. Tampak Ziqiong berada di dalam tenda sedang dalam perawatan, menjawab pada Luli bahwa dimengerti. Ia kemudian memuji Sosin yang telah bekerja dengan keras, bahkan belum beristirahat sejak dimulainya pengepungan. Jadi beristirahat panjanglah setelah gelombang ini selesai. Sosin dengan keadaan yang cukup berantakan menjawab kalau ia masih bisa bertahan. Ada beberapa ratus orang yang terluka di serangan ini. Karena itu, ia tidak bisa meninggalkan mereka. Ziqiong bangkit berdiri, meminta untuk beristirahat. Sosin bukan satu-satunya dengan bakat penyembuh, jadi ia khawatir kalau pingsan, maka Jinbai akan marah padanya. Selain itu, jika mereka tidak bisa memakai kemampuan yang Sosin miliki saat perayaan berakhirnya pengepungan, maka para wanita akan berada dalam masalah. Memahami yang dimaksud, pipi Sosin memerah dengan penuh gairah. Ling Yu tiba-tiba datang dengan sebuah draft menyampaikan bahwa situasi mereka tidak terlihat baik. Bahkan setelah Lordnya mati dan serangan utama telah melemah, zombie yang jauh sudah tidak berlari dengan kecepatan penuh lagi. Tetapi zombie dengan jarak 1 km dari tembok telah menuju pemukiman dengan kemarahan dan masih menyerang secara brutal. Selain itu, yang terburuk adalah bahkan setelah mutasi zombie tingkat tinggi telah kehilangan perintahnya, mereka masih berkelompok. Menurut observasi Wei, 3 titik tembok mereka kemungkinan akan segera ditembus. Dan yang paling berbahaya adalah kelompok tank yang berkumpul di titik 6 sampai 8 di bagian barat tembok. Dan sayangnya diperkirakan kekuatan mereka tidak akan bisa menghentikannya. Beralih di dalam tembok pemukiman Jiangqing
di titik pengawasan di keberadaan Siwei. Zikyong menanyakan bagaimana dengan kondisinya. Siwei melaporkan bahwa tembok di titik 6 di bagian barat berdasarkan analisisnya itu hanya bisa bertahan untuk 3 menit lagi, sehingga itu memerlukan bantuan. Kecepatan tembok dagingnya digerogoti zombie lebih cepat daripada yang diperkirakan, jadi itu tidak akan bertahan lama. Terlihat matanya mulai meneteskan cairan merah karena terus-menerus menggunakan kemampuan All Seeing A kelas A. Teknik itu bisa ngezoom, mark, dan mengunci target di dalam jarak pandangan. Namun itu dapat mengonsumsi kekuatan mental yang terlalu cepat dan bisa mempersingkat semua informasi. Kembali pada Lingyu menyampaikan bahwa setelah serangan utama dimulai, Wei telah menggunakan kekuatannya untuk mengobservasi seluruh medan perang, membantu dengan penyesuaian taktik. Itulah yang membuatnya tidak baik-baik saja. Mendengar itu, Zekyong bergumam bahwa Songge benar-benar punya penilaian yang bagus untuk teman baiknya dan anak buahnya. Ia kemudian mengatakan kalau akan menuju garis depan untuk membantu, sedangkan Lingyu kirim seseorang untuk membawa Siwei beristirahat. Lingyu pun menerima perintah itu. Berpindah di tembok daging, kota Jiangqing di keberadaan Songge bersama beberapa orang lainnya yang baru saja tiba sambil menyampaikan pada Cheng Er bahwa ia telah membawa bantuan. Mengetahui itu, Cheng Er bukannya senang, malah menyuruhnya untuk tidak datang sebab para zombie terlalu cepat sehingga Songge tidak akan bisa membantu. Tepat setelah kata-kata itu, para zombie datang melesat ke arahnya. Itu membuat Songgi khawatir dan Cheng Er tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Songgi sebelumnya, mengajak untuk menyerang bersama-sama. Sebelum melakukan itu, Qin Bai tiba-tiba datang memerintahkan untuk jangan menyerang karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Songge yang melihat tentu saja terkejut terlebih lagi ketika Qin Bai langsung melepaskan serangan menggunakan teknik Rapid Slice dan itu mendarat sempurna pada beberapa zombie sekaligus. Saat berada di udara, ia meminta pada Songge dan Cheng Er agar membawa orang-orang yang selamat dan mengupdate berita baru bahwa Lordnya sudah mati, sedangkan sisanya serahkan padanya. Sejenak Songge tercengang untuk memahami yang terjadi. Jika tuannya sudah mati dan Emperor Bai kembali, bukankah itu artinya kemenangan sudah terjamin? Menyadari ini, ia mulai tersenyum yang kemudian mengangkat pedang sebagai tanda kemenangan. Orang-orang pun bersorak meneriakan kalau Tuan Zombie telah mati dan Emperor Bai telah kembali. Kemenangan sudah terjamin di depan mata. Sekarang Qin Bai menggunakan kemampuan yang berbeda-beda untuk membinasakan semua zombie yang tersisa. Pertama, teknik Whip and Hand Form yang berupa tebasan cambuk. Selanjutnya adalah Advanced Charging Speakers, adalah memunculkan duri atau paku raksasa ke atas permukaan sehingga para zombie terhujam karenanya. Di sisi lain, Zekyong juga ikut turun membantunya dengan teknik Amethyst Cone berupa serpihan benda tajam dengan jumlah yang banyak yang ditujukan ke arah zombie. Sedangkan si pemimpi menggunakan semburan api raksasa yang membakar para zombie hingga tidak berdaya. Proses pembersihan yang mereka lakukan tidak semudah yang dibayangkan hingga menghabiskan waktu selama 4 hari 3 malam. Sekarang asap putih mengepul di mana-mana, pertanda akhir dari pertempuran. Qin Bai mengatakan bahwa mempertahankan pengepungan ini telah merugikan mereka lebih dari yang ia bayangkan. Song Zikyong membenarkan, temboknya hampir saja dihancurkan, dan ini sudah 5 hari berturut-turut mereka dalam pertempuran. Mereka terlalu melebih-lebihkan ketahanan semuanya dan meremehkan pertempurannya. Tanpa Qin Bai dan Ming, mereka pastinya tidak akan bisa bertahan. Tiba-tiba seseorang datang dengan sebuah senyuman, mengatakan
bahwa ia rasa mereka harusnya lebih bahagia. Meskipun medan pertempurannya terlihat brutal, tetapi jumlah kematiannya sangatlah rendah. Selamat untuk Jinbai telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Pria ini tidak lain adalah Tuan Radu yang berada di atas sebuah bangunan. Ia meneruskan, sekarang bangunlah kotanya. Setelah semuanya ini adalah kota pertama sesudah Trial turun.